berkenanan Tuhan, dan hamba percaya kalau Tuhan memulai, Tuhan akan melanjutkan dengan sempurna sampai Engkau datang kembali. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, di dalam puji-pujian, praise worship, di dalam penyampaian firman, dan seluruh acara pada sore hari ini. Kiranya nama Tuhan saja dimuliakan. Yang datang dengan beban dimenangkan, yang sakit disembuhkan, yang sedih bahkan mendapatkan penghiburan. Kami dedikasikan ibadah pada sore hari ini hanya untuk satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap beribadah kita katakan amin. Tuhan memberkati.
Meletakkan berkah atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari kita bangkit bersama. Kita katakan iman atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Berkata, Tuhan kita hebat, hebat, Yesusku. Berkata, buat melangkah bersama Dia. Ku bernyanyi, ku bersorak, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku mari sama-sama kita nyanyikan. Bangkitlah dan berkatakan berkah atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, siapa yang hebat Bapak Ibu? Yes, amin. Hebat Yesusku. Berkata, kita kuat di dalam Tuhan, kuat melangkah bersama Dia. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Bapak Ibu percaya kita menang di dalam Tuhan, amin. Kita mau sorakan kemenangan kita bersama dengan Dia. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Katakan dengan keyakinan penuh. Yes, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari yang sebelah sini katakan, menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorak-sorai bagi Yesus yang luar biasa. Come on, lebih lagi. Yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita boleh sorakan haleluya. 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 Come on. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Berkaryalah setiap kami. Jiwa bebas terlepas, katakan bersama terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Senang tinggi namanya, sudah ajar namanya. Katakan Roh Kudus membatar setiap kami bakar. Mereka pujian mujizat terjadi. Siap-siap. Kuasa
terjadi. Sama-sama nyanyikan. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar semua, naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh tercurah kuasamu, nyalakan api. Semua ku nyanyi keajaiban terjadi. Semua tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Kami percaya keajaiban terjadi di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Semua. Sama-sama. Sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Siap-siap semua. 1, 2, 3. Nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Tuhan yang layak disembah, layak dipuji. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan tak
di segala musim hidup. Sorak-sorai bagi Yesus. Kami kagum akan Kau Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Lebih sungguh-sungguh katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Kau ada di titik terendah kami. Ketika kami merasa kami tidak sanggup Tuhan, ada Engkau yang menolong kami. Yang percaya sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, sungguh tak terduga. Rencana-Mu selalu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh tak terduga. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sembah Dia. Ucapan syukur-Mu, sebab hanya Tuhan yang selalu setia menolong kita. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, teramat baik. Terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan sama-sama. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Angkat tanganmu. Batas kuasa-Mu, ini iman kami. Ini yang menjadi dasar kami berharap Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan. Di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh-sungguh tak terduga. Amin. Kau yang ku percaya bisa. Saudara kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita sama Dia. Terbatas
Kuasamu sungguh tak terhingga, caramu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasihmu sungguh-sungguh duga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya Tuhan, satu-satunya yang kami percaya. Tiada yang lain selain Engkau. Ketika kami berada di tempat ini Tuhan, ini semua karena undangan-Mu semata. Ketika kami ada di tempat ini semua karena penyertaan-Mu yang tiada habisnya dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau datang ke tempat ini, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami yang sedalam-dalamnya, karena Engkau adalah Allah yang baik, teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih
sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak, sungguh kami bersyukur pada petang hari ini karena kami boleh bersekutu menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami yakin percaya seperti kata pujian, Kau adalah Allah Tuhan yang bertata di atas pujian kami. Maka kami yakin percaya lawatan yang baru ada mengalir atas setiap kami, memberi kekuatan kepada yang lemah, memberi penghiburan kepada yang susah, dan memberi kelegaan kepada yang berbeban berat. Ada pengharapan dan jalan keluar di dalam Kau. Karena itu kami berdoa dengan sederhana, semua pujian, nyanyian rohani yang kami naikkan kiranya berkenan di hadapan-Mu, memberkati Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena apalah yang bisa kami buat dan kami lakukan untuk Engkau selain kami dengan ketulusan hati memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu sepanjang umur hidup kami. Dan malam ini kami ada di tempat ini bersukacita dan bersyukur karena anugerah pimpinan daripada Tuhan ke atas gereja Bethel Indonesia Gideon yang ada di kota Malang ini memasuki perjalanan usia yang ke-1 Tuhan. Kami yakin percaya akan terus ada dalam penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Visi misi Tuhan, kegerakan daripada Allah akan mengalir atas gereja di tempat ini dan jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat menjadi bagian daripada kota Malang ini Tuhan. Malam ini setelah kami memuji membesarkan nama-Mu, berkata-katalah dan berbicara lewat hamba-Mu yang ada dalam kuasa genggaman tangan kuasa-Mu, menjadi berkat bagi kami semua ada tempat ini. Dan biarkan kami yang mendengar dengan baik dan memikirkannya dengan sungguh, penyingkapan yang daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan, membuat kami memahami dan mengerti apa pesan Tuhan bagi kami, sehingga hamba-Mu yakin percaya tidak ada seorang pun yang pulang tinggalkan tempat ini tanpa diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkata-katalah dan berbicara, sebab semua kami umat-Mu siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan yang siap dengarkan firman Tuhan dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dicintai dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, yang saya hormati. Kita ada dalam ibadah yang spesial, ibadah yang khusus karena gereja Bethel Indonesia Gideon memasuki usia yang ke-1 dari perjalanannya ada di kota ini ya. Dan asalnya ya tentu pelayan-pelayannya dari kota Surabaya. Ya, gereja Bethel Indonesia di Jawa Timur ada 2 pengurus daerahnya, ada di kota Surabaya, khusus kota Surabaya. Dan ini ada banyak teman-teman saya yang saya hormati dari gereja Bethel Indonesia Surabaya ada di tengah-tengah kita. Tapi lepas dari Surabaya, jadi dari ujung barat kota Pacitan sampai ujung timur dekat Jerman, Glenmore gitu. Do you know Glenmore? Sampai Banyuwangi itu wilayah daripada Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia Jawa Timur. Jadi karena ini ada di kota Malang, maka tentu saya sebagai ketua BPD ya GPI Jatim itu diminta untuk meresmikan, mentabiskan secara organisasi. Jadi waktu gereja ini buka juga, yaitu beberapa jemaat saya, beberapa pelayan, beberapa teman-teman ngomong begini, buka gereja baru ya di Tidar gitu. Saya ngomong enggak, itu namanya sama kayak namamu Gideon gitu. Kebetulan saya namanya Gideon. Jadi saya minta ketua Perwil di sini, tadi ada Pak Andreas yang membuka doa untuk cari tahu dan sebagainya. Lalu kemudian ya tahulah kita Bapak Isai dan istri dan keluarga besarnya mengawali gereja GPI Gideon ada tempat ini. Dan tema yang diambil oleh mereka sesuai dengan apa yang Gideon terima, yaitu The Lord is with us. Penyertaan daripada Tuhan, ya itu yang saya mau sampaikan. Oke, ada di situ ya. Penyertaan daripada Tuhan. Next lagi. Jadi rupanya Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita adalah ungkapan yang tentu tidak asing bagi kita orang percaya, orang-orang Kristen. Bahkan next lagi di dalam Alkitab, ya, next lagi di dalam Alkitab itu lebih daripada 106 kali ungkapan yang mirip-mirip yang sama. Ungkapan yang lain adalah kata Immanuel, ungkapan Tuhan beserta dengan kita. Itu artinya bahwa
sebanyak itu Tuhan mau make sure, mau yakinkan kepada umatnya, kepada kita orang percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan semua percayanya. Yang percaya katakan amin. Jadi ungkapan yang banyak itu menunjukkan bahwa Allah mau meyakinkan, Allah mau pastikan bahwa kita orang percaya memahami, menyadari, tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidup saudara dan kehidupan saya. Next lagi. Tapi malam ini saya rindu untuk kita mengerti artinya secara benar, memahaminya. Ya, tentang penyertaan Allah itu. Karena rupanya cukup banyak orang yang salah memahami, salah mengerti tentang Tuhan beserta saya, Tuhan menyertai saya. Ya. Usaha saya buka pendeta, saya undang, dan pendeta mendoakan, mentabiskan. Jadi saya yakin Tuhan menyertai saya. Tapi 3 bulan yang lalu toko sebelah kobong, tokoku katut kobong. Katanya Tuhan menyertai saya. Kenapa anginnya tidak ke timur sehingga toko yang sebelah lagi yang kobong? Malah anginnya ke barat dan toko saya kobong. Ungkapan-ungkapan begitu muncul dari anak-anak Tuhan. Yang lain mempertanyakan, kenapa anak saya justru paling cinta Tuhan, melayani dibanding saudara-saudaranya. Tapi kemudian dia harus diambil oleh Tuhan lebih dulu dalam usia yang sangat belia dan muda. Lalu banyak lagi yang berkata, mana penyertaan Tuhan itu atas hidup saya. Bahkan kemarin saya ditelepon oleh teman saya, salah satu anggota MPL di salah satu BPD, ya, karena mereka sudah menyelenggarakan MD lebih dahulu. Dan dia ngajak saya omon-omon, ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Dan diskusi ringan, ya kadang-kadang ya ngomong tentang ya, hal-hal yang teologis, penggembalaan. Lalu dia ngapain begini, kemarin saya ikut MD, ada seorang ibu ngomong begini, ini kalau pelayanan kita gini terus jadi gembala, kapan sok gini aku? Ini bukan gereja yang baru berdiri di bawah 10 tahun, tapi ini gereja yang sudah cukup lama. Kata teman saya anggota MPL, aku mengeringkan dahi. Kok sing diomong kapan sok ini aku? Gitu. Jangan-jangan Anda keliru memilih. Gitu. Jadi hamba Tuhan itu sok enggak, tapi cukup. Gitu. Untuk ini cukup. Gitu. Mau ke mana cukup. Jadi rupanya ada juga yang menyesali panggilannya menjadi hamba Tuhan cukup lama gitu ya. Lalu dia menyesali dan dia ukur dirinya gak sugi-sugi gitu. Ketika gak sugi saya jadi ingat para tiktoker dan youtuber mewawancarai anak-anak ya. Kapan kamu menyadari bahwa kamu miskin? Ya saya sadar bahwa miskin ketika saya sekolah cuma dijemput Pajero sama orang tua saya. Jemput Pajero miskin. Ya sebab teman-teman saya disebut LC, Alphard katanya dia. Ya beberapa disebut Ferrari, Lamborghini. Jadi dia menyadari dia miskin karena jemput Pajero. Jadi rupanya kan kekayaan itu relatif. Tapi maksud saya malam hari ini, mari kita memaknai dengan benar dan mengerti arti yang diulang-ulang oleh Tuhan bahwa Tuhan beserta atas hidup saudara dan atas hidup saya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan memperhatikan teks yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan pada Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan
telah menuntun kita keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16. Mari jemaat bersama dengan saya, kita akan baca dengan suara keras. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Jadi teks ini cocok. Secara eksplisit ada 3 kali kalimat Tuhan menyertai, Tuhan beserta. Dan itu ditegaskan oleh malaikat kepada seorang yang merasa dia bukan siapa-siapa, tidak berarti apa-apa. Tapi karena penyertaan Tuhan, sapaan dari malaikat itu katakan, ya engkau pahlawan yang gagah berani. Ya, kalau kita baca teksnya, saya mikir-mikir, gagah berani apanya? Gitu. Sebab dia mengirik gandum dalam pemerasan anggur. Ya, orang mengirik gandum di mana-mana, ya di tepi lah. Gandum ditanam, gandum dituai, ya di situ gandum dikerjakan. Tapi rupanya sedikit agak repot karena takut serbuan dan rebutan orang Midian, jadi ditarik ke dalam, lalu di tempat yang tersembunyi agar tidak kelihatan dari orang Midian. Lalu dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Jadi sesungguhnya dia bukan orang-orang hebat, Gideon ini, tapi kemudian Tuhan berkata pahlawan yang gagah berani. Dan ada kalimat yang ditegaskan terus, Tuhan menyertai engkau. Jadi rupanya dari teks yang kita baca, saya punya kebenaran yang kita bisa artikan untuk memahami dengan benar tentang arti Tuhan menyertai kita. Next lagi. Jadi arti dari Tuhan menyertai kita, yang pertama, next lagi, kita harus memahami begini dari teks yang kita baca dan dari kehidupan yang kita lakoni dan dari perjalanan kita menjadi anak Tuhan, beberapa jadi hamba Tuhan. Maka kita tahu penyertaan Tuhan itu tidak membuat segalanya mudah, tetapi percayalah, akhirnya selalu pasti indah Tuhan anugerahkan atas hidup para percayanya. Yang percaya katakan amin. Ya, banyak orang salah memahami, dianggap karena Tuhan menyertai lalu hidup semua jadi easy, jadi mudah. Termasuk hari ini barangkali pesan kepada Gembala Iza, menggembalakan, melayani, ya bukan hal yang gampang dan mudah. Ya, kebetulan Tuhan anugerahkan saya menggembalakan tahun ini masuk tahun ke-32 jadi gembala. Ya, 3 kali saya mau mundur jadi gembala karena gak gampang jadi gembala. Gembala itu susah gampang, gampang susah. Gembala itu mesti gak tentara, siap salah gitu. Gembala itu menurut saya telinganya mesti tebel, mulutnya mukanya mesti tipis. Jadi gembala ojo dibalik, mukanya kandel, telinganya tipis. Tersinggungan, ngamuan, diomong orang tersinggung. Jadi gembala yang mesti telinganya kandel, mukanya sing tipis, isinan, tahu malu. Ya, serba salah. Nanti muda kenomen, tuwek ketuaan. Saya jadi gembala umur 25, very young, menggantikan mertua yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dan rupanya waktu itu terjadi keguncangan karena penggembalaan berganti, sehingga yang tua-tua beberapa diem-diem sudah tidak muncul lagi ibadah. Yang terus terang dekat sama saya datang pamitan. Kebetulan nama saya Gideon. Jadi kita tidak ada persoalan apa-apa. Ya, saya oke aja. Cuman rasanya aku gak nyaman aja. Wis punya putu telu digembalakan awakmu sing enom ini gitu. Jadi minta maaf mau geser gereja gitu. Ya wis mau diapain gitu. Tapi aneh juga, beberapa orang-orang muda bergabung ibadah di tempat saya, diam-diam ada yang datang, tapi beberapa ada yang terus terang lalu ngomong, kok boleh kan saya gabung ibadah di sini? Ya boleh, nggak ada apa-apa.
Apa pindah gereja? Gembalaku ketuaan. Jadi nom salah, tuwe salah. Sebab disuruh pengumuman khotbah lagi gembala saya, saudara. Wis begon rupanya, saudara. Makanya GBI ada decision yang baru, ya, yaitu pendeta purna layan atau purna tugas. Jadi GBI ada. Karena beberapa teman itu mempersoalkan ada hamba Tuhan 90 tahun. Ya, pertemuan-pertemuan tidak datang. Ya, MD tidak tahu datang, iuran tidak tahu bayar. Secara organisasi mesti dipecat dia. Setelah saya tanya umurnya 90, saya ngomong ya susah lah. 90 mau paksa-paksa ikut perwil, ikut MD, nanti kolek ono apa-apa, awakmu panitia dituntut. 90. Jadi makanya sekarang GBI peraturan baru. Jadi yang sudah ya tidak bisa bertugas secara tetap karena sakit, karena tua, maka diberikan surat emeritus, pembebas kewajiban. Jadi tetap pendeta, tetap gembala, tetap jabatannya tetap, tapi semua kewajiban-kewajiban itu dibebaskan. Karena ada beberapa juga yang ya kemarin sudah dipanggil pulang ke rumah bapak, sakit bertahun-tahun nggak bisa bangun. Ya seperti ini mau dituntut apa? Jadi makanya ada surat yang baru, surat purna tugas. Gitu. Jadi gembala tidak mudah. Jadi mesti percaya kalau Tuhan menyertai, lakoni aja yang tidak mudah-mudah. Gitu. Nanti akhirnya pasti indah. Gitu. Dulu badan saya gemuk, lebih gemuk dari sekarang. Jadi kalau Anda sekarang ngomong, sak piro maneh lemune wong iki wis lemu. Lebih gede. Banyak jemaat ngomong gini, pendeta cek lemune, ya, gak tahu poso, makan terus. Gitu. Tapi ada staf kantor saya itu kurus dari dulu sampai sekarang kurus. Suka digodai sama JJ, sama tante-tante. Kok tak terima yang dokter? Gitu. Apa aku gak sakit? Sakit baik. Ya, tiap siang dikirimi makanan, dikirimi kue ke kantor, gak lemu-lemu. Ya, jangan-jangan di perutmu bukan cacing tapi nogo. Gitu. Repot kan? Ya jadi gembala itu susah juga. Ada banyak hal yang saya cerita ini ya menjadi sebuah joke, tapi sesungguhnya ya menjadi gembala kalau kita yakin itu panggilan tugas. Ada banyak hal yang tidak mudah yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati, dan tetap percayalah bahwa Tuhan itu menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Next lagi. Memang Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah. Next lagi. Tapi Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan sampai yang terbaik itu kita dapatkan. Yang kedua, makna arti daripada Tuhan menyertai. The Lord is with us. Itu artinya bahwa penyertaan Tuhan tidak membebaskan hidup ini tanpa persoalan. Tapi percayalah, walaupun persoalan ada, masalah ada, tantangan dan rintangan menghadang kita, karena Tuhan berserta atas kita, selalu pasti ada jalan yang Ia berikan. Bukankah Korintus katakan yang sama? Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa, tak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan pada waktu kau dicobai, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar kepadamu. Jadi kalau kita menganggap Tuhan menyertai kita lalu hidup nggak ada persoalan, nggak ada. Hidup itu harus menghadapi, melewati masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, hari kepada hari. Bukankah kehidupan sudah kasih sign, kasih tanda kepada kita bahwa hidup itu pasti menyeberangi persoalan. Semua kita yang lahir itu pasti dengan tangisan yang keras. Nggak ada yang dulu lahir cengengesan gitu, ada? Nggak ada. Semua lahir pasti menangis, kita menangis bahwa kehidupan itu akan menyeberangi persoalan kepada persoalan. Tapi percayalah, karena Tuhan menyertai kita, maka setiap persoalan demi persoalan ada jalan keluar, ada pertolongan, bahkan kalau perlu ada mujizat keajaiban yang Tuhan akan berikan kepada kita yang percaya. Immanuel, Tuhan beserta atas hidup kita. Beri tepuk tangan untuk Dia, Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya, teksnya itu pada ayat 13. Gideon merasa, kenapa seperti ini? Lalu dia ingat-ingat nenek moyangnya mengalami ada banyak hal mujizat keajaiban di tanah Mesir. Dan mujizat demi mujizat terjadi, pertolongan demi pertolongan terjadi pada masa dan zamannya dia.
Sudah terjadi penderitaan, hidup yang tidak mudah, hidup yang tidak gampang. Itu tadi sampai-sampai semua orang mengirik gandum harus dalam tempat persembunyian, pemerasan itu anggur. Cengkraman orang Midian itu mencengkram kehidupan mereka. Jadi makanya ketika malaikat berkata, Tuhan besertamu, lalu ini yang dia ungkapkan. Kalau Tuhan menyertai, kenapa ini persoalan masalah ada? Tapi rupanya itu menyadarkan kita, memberi pesan kepada saudara dan saya. Arti Tuhan beserta dengan kita, itu artinya bahwa next lagi, selama hidup di dunia, ya persoalan akan tetap ada gitu. Ya malam ini aja kalau saya mau tanya gitu, ada yang datang tanpa persoalan? Oh enggak ada, semua kita punya persoalan. Saya pikir ada. Kalau ada saya panggil ke depan, tak doakan supaya punya masalah. Enggak juga, enggak usah didoakan, orang enggak usah didoakan. Masalah datang dengan sendirinya. Ya, masalah nggak usah diundang, masalah akan datang atas hidup kita. Itu artinya selama hidup dalam dunia, persoalan masih akan tetap ada. Jadi jangan berpikir karena Tuhan menyertai kita, lalu kita mau hidup tanpa persoalan. Enggak. Justru dengan persoalan itu next lagi. Ada kalanya masalah Tuhan pakai untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang salah, yang keliru yang kita lakukan. Karena jujur, kalau kita mau jujur itu, kita terlilit masalah, kita terjebak persoalan, kita ada dalam kesulitan. Kalau ditarik benang merahnya dan kita mulai review langkah kita, keputusan kita, ya sebagian besar itu karena salah kita sendiri. Salah kita ambil keputusan, kita terlalu terburu-buru. Karena ada teman kita yang kita percaya, dia omong cuan, sing diomong untung gitu, sing diiming-iming semua gampang. Lalu beberapa orang dibelengno. What is the meaning of dibelengno? Semua harta, modal dibelengno. Oh, tiba-tiba ternyata bukan untung tapi buntung. Karena dia ketemu orang Chinese yang bukan baik. Kalau orang Chinese baik itu katanya prinsipnya 3C. Ya, Jingli, Jingcai, ya wis pokoknya cuan, gak apa-apa wis. Jadi 3C, Jingli, Jingcai, cuan. Gitu. Tapi orang Chinese yang gak baik ya 3C. Cuan, cia, cao, hilang dia. Entekno awakmu sudah. Lalu kalau kita mau jujur, ya persoalan itu mengingatkan kita bahwa kita salah, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak confirm dengan Tuhan, kita gegabah, kita keliru, kita salah langkah. Tapi karena Tuhan menyertai, maka Dia meluruskan jalan kehidupan kita. Next lagi, bahkan masalah seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita agar menaruh harap itu kepada Tuhan. Jadi itu pengertian yang kedua, jangan minta karena Tuhan menyertai kita lalu hidup itu tanpa persoalan. Tapi hidup itu pasti harus menghadapi masalah persoalan. Tapi karena Tuhan menyertai kita, setiap persoalan pasti ada jalannya. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya, arti makna Tuhan penyertai yang ketiga, penyertaan Tuhan. Nah, ini yang indah, yang luar biasa. Di dalam penyertaan Tuhan dari setiap persoalan masalah, dari hidup yang tidak mudah, Tuhan itu menyertai hidup saudara dan saya dengan kuasa untuk menghadapi setiap persoalan. Jadi Tuhan beserta kita, mau menegaskan Gideon diutus. Ini next lagi ayat 14 katakan, lalu pergi, berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Dan jujur memang kemudian ketika Gideon kalahkan orang-orang Midian, semuanya karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatannya dia. Walaupun dia sudah tolak-tolak, tidak dia mau, dan ada banyak tanda yang dia minta, tapi hanya ia sadar memang dia yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Dan rupanya kemudian dia kumpulkan, dia bikin orasi, dia provokasi dengan provokasi yang baik. Terkumpullah 32.000 orang. Jadi sesungguhnya dia punya kemampuan loh. Ngumpulkan 32.000 orang bukan hal yang mudah. Tapi ketika kumpul 32.000 orang, Tuhan ngomong begini, kakean gitu. Jadi suruh pulang. Yang takut, sing eling bojone gitu.
Sing tadi berangkat anaknya nangis merengek. Yang baru menikah, yang baru beli mobil dorong dirayen. Itu kalau zaman sekarang kan suruh pulang. Jadi akhirnya Gideon menyerukan pembebasan untuk pulang kepada mereka-mereka yang punya keperluan itu. Dan kata Alkitab, pulanglah 22.000 orang. Bayangkan, tinggal 10.000. 10.000 Tuhan ya masih ngomong, kaget. Jadi ketika jalan mereka haus, enak bahasa Jawa ya, ngelak pol, dan ada air di situ. Kata Tuhan, suruh mereka turun minum. Dan Anda bayangkan ketika orang sangat haus, lalu minumlah itu 10.000 orang. Dan ada orang yang minum langsung ke sungai itu. Jadi minumnya kayak anjing. Ya, itu bahasa Jermannya ngokop, gitu, ngokop. Tapi ada yang 300 orang minum santai, diangkat, taruh mulutnya diangkat. Kata Tuhan, pisahkan itu. Dan ternyata cuma 300 loh. Yang 9.700 suruh pulang. Dan dengan 300 itu, lalu Gideon kalahkan orang Media. Maka itu betullah, karena pedang Gideon, karena kuasa dan kekuatan daripada Tuhan lah, dia melakukan hal yang besar dan dahsyat dalam hidupnya. Hari ini sama. Yakin percaya di tengah lilitan persoalan kehidupan yang tidak mudah, yang harus kita urai, yang harus kita hadapi, percayalah, Tuhan yang berkata menyertai kita adalah Tuhan yang memberi kuasa atas kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan, namun selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Dan rupanya bukan hanya itu, next lagi, dia selalu ada memberi kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tidak pernah kita sendiri yang lemah dikuatkan. Karena Gideon itu kaum yang kecil, tidak bisa, tapi kemudian kuasa kekuatan Tuhan turun atasnya. Dan berikutnya bersama dengan Tuhan, kita harus percaya ini, tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan. Ada banyak orang kadang ngomong, gak iso aku, gak mampu, gak sanggup. Tadi saya berkata, Tuhan pimpin saya mengembalakan 32 tahun. Karena mengalami satu problem persoalan yang menurut saya besar sekali. Dan saya sudah katakan, tidak bisa, gak mungkin. Jadi 13 tahun yang lalu saya harus pindah gedung gereja. Dari gereja di Kota Malang di jalan mainstream, jalan besar. Tapi harus pindah. Karena ada persoalan-persoalan hukum yang harus saya hadapi. Dan waktu persoalan hukum itu badai besar dalam hidup saya. Antara dipertahankan itu gedung untuk tetap terus jadikan gereja, atau sudah ikut aja rela dijual gitu. Teman-teman saya itu saya tanyai pandangan pendapat. Pendeta nasihatnya terbagi dua juga gitu. Dia tambah bingung kan saya. Ada yang ngomong begini, sebagian yang sini, nah ini sama, itu kan sudah didirikan gereja, jadi sudah berjalan 20 tahun, ya jadi gereja terus. Jadi Anda mesti berjuang, dituntut, di pengadilan, hadapi sampai titik darah penghabisan gitu. Bayangan saya, iki 2 tahun aja menghadapi sudah habis-habisan, apalagi terus berjalan iso antek tenan sudah habis-habis. Habis bukan hanya dananya, energinya. Tapi yang sebelah sini ngomong begini, Pak, pendeta itu kan tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar, hidup dalam damai. Ya terus, ya wis melok wae Pak, karep kayak apa Pak? Ikutono, nanti Tuhan pasti pimpin. Percaya nanti Tuhan kasih yang terbaik gitu. Jadi bingung kan? Sing sini suruh melok, ya wis didol, nanti golek tempat baru. Sing sini ndak, pertahankan sampai titik darah penghabisan. Beberapa teman saya pendeta, pengacara, dia ngomong, Pak Gideon siap, aku ada di belakang Pak Gideon. Itu Yesus diolor-olor 14 tahun. Saya ngomong gendeng, 2 tahun, es mumet 14 tahun. Gegeran terus pengadilan kayak apa ini? Jadi pada akhirnya saya berdoa sama Tuhan, karena dua-dua membingungkan kan. Nurut ini yo gak gampang, nurut indah gampang. Ini bukan pindah rumah, pindah gereja, dan bukan jemaat ratusan. Catatan baptisan jemaat saya ketika pindah itu 2.500. Gak gampang. Tapi pada akhirnya Tuhan bicara secara personal lewat Alkitab yang saya baca ulang-ulang.
Dan itu khotbah Yesus di bukit. Kalau ada orang minta bajumu, kasih jubah. Kalau ada orang nuntut kamu jalan 1 mil, jalanlah kamu 2 mil. Dan ayat itu jadi rema dan hidup dalam hidup saya. Jadi tahulah saya ketika tekanan semakin besar dan permintaan macam-macam gak masuk akal, saya ngomong ya wis lah, tak send tanda tangan, dolen wis. Istri saya marah besar. Saya ngomong tenang, Tuhan suruh kita ikut jual wis. Dan hanya terjual itu tempat, dan kita dapat bagian cari tempat. Nah, cari tempat tidak gampang. Itu teman-teman saya ngomong begini, duduk pindah oma, pindah gereja. Nanti kamu dapat tempat. Nah, ini teman-teman yang mendukung supaya tidak dijual. Kamu dapat tempat belum tentu dapat izin, betul ya? Indonesia ini beli tempat, gereja beli tempat, punya uang belum tentu dapat izin. Kalaupun kamu punya izin, gitu, belum tentu ya jemaatmu itu melok kabeh, gitu. Nah, ini yang terakhir ini saya jadi galau, saudara. Kalau Tuhan suruh saya sudah jual, tempat mesti dapat, izin mesti dapat. Tapi yang terakhir ini teman saya medeni, saudara. Jemaatmu belum tentu melok kabeh, gitu. Waduh, saya baru sadar juga, benar juga. Nanti jemaatmu bisa kececer-cecer. Loh, dipikir banyu jemaat. Cuman saya jadi galau, karena saya sudah mengembalakan 20 tahun ketika itu. Saya sudah tahu tempat ibadah ini kursinya formasinya begitu. Kalau ada seorang tante duduknya situ sejak saya mengembalakan sampai kemudian 20 tahun, ya ini kono terus lunggone. Gitu. Pindah kursinya tidak gampang, apalagi ini pindah gereja, bener juga. Malah kadang kalau ada tamu dari luar kota nggak tahu, longgo di situ. Tante ini protes sama aser-aser. Gitu. Kok mau izin dong ikut tamu, ikut mang longgo di kursiku. Aser-aser bingung. Saya sih menghadapi, tante, sejak kapan awakmu kontrak tempat itu? Saya gak keras jadi kepat. Tapi dengan guyonnya, sejak kapan awakmu kontrak tempat itu? Kan tempat umum, jadi boleh aja. Ya tapi gak enak pak, biasanya lunggu kono, gak lunggu kono, gak enak. Makanya ini pindah gereja, kan gak gampang. Tapi akhirnya sekarang saya pindah di Jalan Panglima Sudirman 87 Kota Malang ini. Dan ya izin memang gak mudah, gak gampang, panjang saya urus. Izin akhirnya muncul. Yang ditakutkan teman saya, jemaatmu kececer-cecer. Ternyata enggak, jemaat saya ya kececer adalah, saya tidak menutup mata, ya 5% lah. Tapi ketika masuk tempat yang baru, sebelum pandemi, ya 15, 17, 18, justru ada ibadah sore yang dulu diapa-apakan, diundangkan artis, diundangkan pendeta besar, diundangkan siapa aja, ya jumlahnya segitu aja. Tapi ketika tempat yang baru, ibadah yang sore itu naik 300%, 3 kali lipat gitu. Saya pikir Tuhan menyertai dengan kuasa, dengan tanda-tanda heran dari setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Pandemi memporak-porandakan lagi gitu. Yang lebih hebat lagi kan, dan bukan hanya saya, semua gereja se-dunia, se-Indonesia juga. Nah, semua gereja kelimpungan hari ini. Tapi saya yakin percaya ini hal yang harus kita hadapi, kita tekuni. Awal-awal mulai ibadah, teman saya yang Surabaya banyak yang telepon, Pak Gideon, ibadah sudah berapa kali? Sekali Pak. Berapa yang datang? Saya ngomong jumlahnya, ya hampir 500 lah. Puji Tuhan Pak, luar biasa. Surabaya itu banyak teman-teman, gereja dibuka, rawono sing teko, bayangkan. Jadi yang ibadah cuma pendetanya, mama mertuanya, pembantunya 1, sama anaknya 3, gitu. Jadi kalau kamu ibadah, tapi saya ibadah baru 1 kali, wis bersyukur, lakonono. Itu 20 pertengahan, 21, 22, 23. Ya hari ini 25. Ya saya tahu ada banyak gereja yang tidak pulih seperti dulu lagi. Tapi jalani aja, ikuti aja. Karena ada banyak jemaat saya yang nggak balik lagi ke gereja, yang nggak pindah kemana-mana. Dia masih mengaku jemaat saya. Gitu. Pak Gideon kok kalau dia ngaku jemaatmu? Ya karena perpuluhannya pancen dikirim wong nggak tahu teko. Katanya teman saya, lumayan Pak. Lumayan apa nih? Kita nggak butuh duitnya, kita butuh jiwanya gitu.
Berkali-kali ketemu, yang gereja mana kok? Pindah yang di? Ya, pindah ke gereja yang itu lah. Gitu. Saya tembak, enggak. Kan tadi pagi Pak Gem khotbah ini. Jadi dia tahu khotbah saya, bayangkan. Jadi gerejanya dia sekarang GYTI, Gereja YouTube Indonesia. Gitu. Dan atau Anda gerejanya double apa enggak? Rata-rata orang Indonesia hari ini gerejanya double. Gitu. Selain gerejanya dia datang onset, ada lagi gerejanya dia Gereja YouTube Indonesia. Beberapa jemaat Ciheni, beberapa jemaat Debbie Basir gitu. Dari wajahnya kelihatan malu-malu saya. Dari beberapa ya jadi jemaat ganda gitu ya. Bukan om ganda, bukan. Ya, jemaat satu gereja tapi jemaat gereja lain. Tapi jemaatnya di YouTube. Ini persoalan juga bagi kita hari ini. Tapi percayalah, ada kuasa yang Tuhan sertakan kepada orang-orang yang yakin percaya Tuhan menyertai kita. Yang terakhir, ya, pas waktunya. Yang terakhir, penyertaan Tuhan ternyata bukan hanya memberi kekuatan, tapi menjamin kemenangan di setiap persoalan. Next lagi. Jadi yang keempat, penyertaan Tuhan itu menjamin kemenangan di setiap persoalan. Yang terakhir mari kita baca bersama 2-3. Penyertaan Tuhan menjamin kemenangan di setiap persoalan. Hakim-Hakim 6 ayat 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Dan ini kalimat yang luar biasa, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu. Perang belum, berangkat perang belum, strategi perang belum, tapi Tuhan sudah ngomong begini, kamu akan memukul kalah orang Midian itu. Jadi Tuhan sudah pastikan dia pasti menang, orang Midian pasti kalah. Makanya itu kata Alkitab, kita adalah umat yang lebih dari pemenang karena Tuhan beserta atas hidup kita. Tahu umat yang lebih dari pemenang? Gitu. Teman saya murid STII protes gitu. Pak Gideon, kapan hari aku ngrungokno orang khotbah? Lalu dia khotbah umat lebih dari pemenang. Lalu dia ngomong begini, umat dari pemenang itu istri saya, kata dia. Kok istri saya? Ya sebab itu saya kemana-mana khotbah. Kadang-kadang berangkat pagi-pagi khotbah seharian, malam diajak makan, pulang dikasih PK, sampai rumah PKI cipek istri saya umat lebih dari pemenang. Aku kok udah setuju, kata dia. Ya ampun, nurut awakmu gitu. Dia juga diskusi sama saya gitu. Ketika saya ngomong begini, teman-teman STI sudah tahu yang saya maksudkan. Tadi dapat salam dari dia. Tapi dia gak enak itu loh. Ya, ngomong sama teman-teman ini, aku gak sekolah dokter, gak oleh yang pendeta Gideon di Malang. Ya menurut saya umat lebih dari pemenang itu, ya kalau atlet itu atlet sudah bisa lah. Semua jenis pertandingan menang. Ya, pertandingan atletik menang, pertandingan pakai tanding, olah tubuh, olahraga, body contact menang gitu. Jadi semua pertandingan itu menang, semua persoalan hidup apapun itu kita selalu pasti akan diberi kemenangan. Malam ini saya tidak panjangkan apa yang saya sampaikan, tapi mari kita tidak salah paham dan tidak salah mengerti tentang the Lord is with us. Tuhan beserta dengan kita. Itu artinya bukan hidup kita mudah, semua gampang, enggak. Tapi percayalah, di hidup yang tidak mudah, kalau Tuhan menyertai kita, semuanya akan berakhir dengan indah. Yang kedua tadi, next lagi, dikatakan di sana, next lagi terus. Ya, next lagi terus. Oke. Penyertaan Tuhan tidak membebaskan hidup dari persoalan, tapi dari setiap persoalan pasti ada jalan. Yang ketiga, dari setiap persoalan masalah yang kita hadapi, karena Tuhan menyertai kita, maka Dia memberi kekuatan kepada kita. Dan yang terakhir, Dia memberi kemenangan atas kehidupan kita. Tuhan beserta atas hidup saudara dan atas hidup saya. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Mari saya undang teman-teman yang melalui musik pujian bisa maju ke depan. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan
bagiku. Mari perlahan kita bangkit berdiri. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerahmu. Anugerahmu. Mari kita syukuri semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerahmu. Anugerahmu ya Tuhan, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari sekali lagi mari sedang Bapak Mendidik Sugiono, kita berdoa yang sudah kita terima. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman yang telah kau sampaikan kepada kami semua. Firman yang meneguhkan, firman yang memberi kekuatan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu itu sempurna buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman bagi kami sekalian. Engkau akan memakai menjadi alat yang indah dan besar dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya semua yang mendengar firman Tuhan telah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, setelah dilengkapinya secara administrasi Gereja Indonesia, maka dan sebelum dihabiskan oleh Bapak Ketua BPD, saya akan membacakan SK penetapan gembala dan juga SK pengesahan gereja lokal. Yang pertama, SK Surat Keputusan Gereja Indonesia Badan Pengurus Daerah Jawa Timur nomor 013/S17 Romawi /SK BPD 004/3 Romawi 2025 tentang
penetapan pendeta pertama Isai Gandawijaya MTH sebagai gembala jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Gideon, Hotel Tidar, Jalan Puncak Tidar nomor 1 Malang. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan pendeta pertama Isai Gandawijaya MTH sebagai gembala jemaat pada jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Gideon, Hotel Tidar, Jalan Puncak Tidar nomor 1 Malang. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata gereja Gereja Betel Indonesia. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Malang pada tanggal 15 Maret 2025. Gereja Betel Indonesia, Badan Pengurus Daerah Jawa Timur, Ketua Pendeta Gideon Liang Sugiarto, Demin, Staris Pendeta Agus Setia Putra, STH. Yang kedua, saya bacakan SK tentang pengesahan gereja lokal. Surat keputusan Gereja Betel Indonesia, Badan Pengurus Daerah Jawa Timur, nomor 014/17 Romawi SK BPD 004/3 Romawi 2025 tentang pengesahan jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Gideon, Hotel Tidar, Jalan Puncak Tidar nomor 1 Malang. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Gideon, Hotel Tidar, Jalan Puncak Tidar nomor 1 Malang. Kedua, Gereja Betel Indonesia Gideon Malang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata gereja Gereja Betel Indonesia. Ketiga, setiap perubahan yang terjadi dalam jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Gideon, Hotel Tidar, Jalan Puncak Tidar nomor 1 Malang, seperti perubahan alamat sekretariatan, perubahan pengurus dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi, agar diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Daerah Jawa Timur dalam waktu selama 14 hari setelah terjadinya perubahan. Keempat, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Malang pada tanggal 15 Maret 2025. Gereja Betel Indonesia, Badan Pengurus Daerah Jawa Timur, Ketua Pendeta Gideon Liang Sugiarto, Demin, Staris Pendeta Agus Setia Putra, STH. Saya undang Pak Ketua bisa maju ke depan, juga Pendeta pertama Isai dan istri bisa maju ke depan. Mari saya undang jemaat yang dikasih Tuhan bisa bangkit berdiri, dan saya undang juga para hamba Tuhan Gereja Betel Indonesia. Ya, mari Pak Hani, Pak Anjung, Pak Juanda, Pak Juanda. Ya, yang lain mungkin ada Pak Andreas, Pak Sugiono. Ya. Pak Frankie. Oke. Ya, sebelum mereka akan ditabiskan, Pak Isai Gandawijaya dengan istrinya, maka saya akan bacakan dulu nasihat firman Allah. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Yesus Kristus yang baik, terdiri dalam soal-soal iman, dari pokok iman kita dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Itulah sebabnya ya kita berjeripaya berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kan itu beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Akhirnya karena itu ku peringatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Maka saya selaku ketua Gereja Betel Indonesia Badan Pengurus Daerah Jawa Timur, yang pertama mentabiskan Gereja Betel Indonesia Gideon di Kota Malang ini, dan sekaligus juga mentabiskan Pendeta Madya, Pendeta Pratama Isai Ganda Wijaya MTH sebagai gembala jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Gideon Malang. Bisa berlutut suami istri? Oke. Mari hamba Tuhan bisa ulurkan tangan untuk memberkati mereka. Bapak hamba mau mengulurkan tangan melalui doa daripada jemaatmu dalam kesatuan, dan lewat penumpangan tangan dan uluran tangan hamba-hambamu, maka hambamu mentabiskan Pendeta Pratama Isai Ganda Wijaya MTH beserta dengan istri menjadi gembala lokal Gereja Betel Indonesia Gideon Kota Malang. Mentabiskan juga jemaat GBI Gideon ini Tuhan. Dan kiranya kepada hambamu Pendeta Pratama Isai, Tuhan anugerahkan roh kepemimpinan, hati gembala, dan juga Tuhan hati hamba ada padanya Tuhan, untuk terus melayani Engkau sampai seumur hidupnya Tuhan. Dan bukan hanya itu, tapi karunia panggilan yang ditetapkan untuk jadi gembala, dia akan melayani jiwa-jiwa Tuhan, untuk didewasakan, untuk digembalakan, untuk dibawa kepada jalan yang benar. Karena itu anugerahkan kepadanya Tuhan sekali lagi roh kepemimpinan dan hati gembala, hati Bapa, untuk terus Tuhan menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan, jiwa-jiwa baru yang Tuhan tambahkan atas penggembalaannya Tuhan. Berkati dia sebagai suami kepala rumah tangga, jadi berkat bagi istrinya, jadi berkat bagi anak-anaknya, dan ia lebih dahulu Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, dan berkat itu mengalir kepada seluruh keluarga sidang jemaat yang digembalakannya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mendoakan dia Tuhan, dan mentabiskan hambamu Pendeta Pratama Isai Ganda Wijaya MTH demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai gembala jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Gideon Kota Malang ini. Haleluya, amin. Thank you ya. Selamat, Tuhan Yesus berkati. Sebentar. Ya, diterima dulu surat pentabisannya. Jadi ada dua, yang pertama SK tentang penetapan gereja ini, yang kedua SK penetapan penggembalaan daripada saudara Isai Ganda Wijaya. Yang asli. Oke. Terima kasih. Iya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih begitu ya untuk seluruh semua kita yang boleh mendukung di tempat ini, baik dari BPD Surabaya ya, perwakilan dari BPD Surabaya, dari BPD Jatim. Berterima kasih untuk Perwil 6 untuk dukungannya selama ini. Berterima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan dari sinode lain juga, bahkan ada dari IFGF ya Pak Adrian Bagari yang sudah juga bersama-sama dengan kami ya selama setiap hari minggunya beribadah di Hotel Tidar ini begitu ya.
hanya beda lantai begitu. Dan juga dari GBT, terima kasih rekan-rekan hamba Tuhan dari GBT juga, dan dari sinode-sinode lain ya, dan untuk rekan-rekan teman-teman semua yang sudah menolong, mendukung selama ini, terima kasih. Dan juga kemudian untuk kedua orang tua saya ya, Bapak Pendeta Madya Yusak Gandawijaya dan Ibu Susan sebagai gembala yang sudah melayani, beserta juga dengan gembala pembina Bapak Pendeta Henok Gandawijaya, terima kasih. Dan bahkan juga untuk istri saya juga, Emilia ya, yang sudah mendampingi. Dan bagi saya yang ingin saya sampaikan adalah mari kita maju bersama kita meluaskan kerajaan Allah, bersama kita memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Kalau boleh sharing sedikit Bapak Ibu Saudara-saudari, ada begitu banyak memang penyertaan Tuhan. Dibilang kalau apakah ada yang seperti tadi mungkin Pak Gideon menyampaikan ya, menjadi hamba Tuhan, apakah ada yang tantangan ya, apakah ada yang berusaha mungkin menjatuhkan, ya ada begitu ya. Tetapi ternyata toh Tuhan sudah menolong semuanya. Begitu banyak Bapak Ibu Saudara, kalau mau disaksikan satu persatu tidak selesai begitu ya, kita pulang nanti bisa sampai besok pagi ini begitu ya. Tetapi yang saya paling mengucap syukur adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, tanggal 3 Maret 2025 di tahun yang lalu itu boleh kami memulai ibadah perdana di tempat ini. Dan siapa sangka, puji Tuhan, pada tanggal 4 Maret 2025, 1 tahun persis, itu kemudian dilantik PDP begitu ya, padahal nggak direncanakan begitu ya Pak Juanda ya. Dan bahkan hari kali ini boleh merayakan 1 tahun GBI Gideon berdiri, dan boleh ditabiskannya gereja ini, diresmikannya gereja ini, dan ditabiskan sebagai gembala. Saya hanya ingin berkata semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita bergandengan tangan, kita maju terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mungkin saya boleh undang hamba-hamba Tuhan, boleh kita foto bersama ke BPD Jatim ya mungkin ya, secara khusus terlebih dahulu kita foto bersama dulu dengan pengurus di depan sini. Dan, ya mari. Dan kemudian nanti ya, dari Perwil Pak, mari Pak. Dan setelah itu bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir, boleh foto sebentar begitu ya di depan sini. Iya, istri. Langsung sama pengurus Perwil ya. Tunggu di sini langsung bersama dengan dari BPD Surabaya, boleh foto bersama, mari Pak. Ya. Sekalian mungkin dengan Pak Heni juga, Pak Suwanto, boleh, mari Pak. Iya. Iya. Oke, yang terakhir mungkin Pak, bersama hamba-hamba Tuhan lain Pak Adrian, Pak Stefanus Warno, bareng sekalian boleh Pak. Mari Pak Hari, mari Pak Ibu Kris, Pak Yohanes, mari Pak Yusak, Bu Susan, kita foto sebentar ya. Pak Cornelius, mari Pak, kita foto bersama Pak.
Atau ya mungkin ada sebagian yang di bawah deh. Saya ke bawah deh. Hah, cukup. Oh, dirampingkan. Oke. Ya udah. Cukup. Iya, oh iya. Iya, Ibu Pendeta Heni, mari. Mari Bu, iya mari. Pak Theophilus, Bu Heni. Iya Ibu Stefanus, mari. Pak, mari. Iya, oh ini, iya. Pak Theophilus, Bu Heni, mari. Cukup. Ibu Stefanus, Ibu Hari, mari. Gak cukup, ya kami ini. Ya, mungkin ada yang di bawah, ada yang di atas gitu ya. Gak cukup ternyata soalnya. Mari. Yang muda-muda mungkin, yang muda-muda di bawah, yang bisa lompat ke depan. Hati-hati Pak. Emil. Oke, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, saya serahkan kepada worship leader tim pujian. Sebentar kami mau memberi yang kami miliki. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati selalu untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang jagai, lindungi selalu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup ciptakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kami diberkati Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup ciptakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati,
sebelum kita pulang, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan meniup lilin bersama-sama untuk berdiri. Mungkin bisa tolong bantu untuk kita angkat ke tengah ini mungkin. Mari saya undang Bapak Pendeta Madya Yusa Ganda Wijaya dan Ibu beserta istri saya untuk kita boleh sama-sama di depan. Happy bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati secara spesial dan khusus karena tangan-Mu diulurkan untuk mentabiskan gereja GBI Gideon di Kota Malang ini Tuhan, beserta dengan hamba-Mu Pendeta Pratama Isai Ganda Wijaya MTH, dan kiranya semua yang telah Tuhan kerjakan seperti kata firman-Mu Tuhan yang akan menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Gereja ini tetap ada dan terus jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami sebentar akan pulang tinggalkan tempat ini. Kami yakin percaya berkat-Mu akan turun menyertai setiap kami. Mari para hamba Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat wajah-Mu dan angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera. Hidupmu diberkati, masa depanmu diberkati, hidup rumah tanggamu diberkati, yang dikerjakan tanganmu dalam pekerjaan pelayanan diberkati. Semua yang kau kerjakan di dalam dan bersama dengan Tuhan diberkati juga. Dan malam hari ini semuanya mengalir dari tata kasih karunia kemurahannya. Terima dengan iman dan bawa pulang menjadi milikmu dengan diiringi sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Allah Putra, pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai, menuntun setiap engkau dari tempat ini sampai tujuanmu, sampai rumahmu dengan keselamatan, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Dan mulai malam ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, semua yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, mari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajar namanya. Roh Kudus mentakar setia, takkan pujian terjadi. Menggali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi owe, bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi owe, keajaiban terjadi. Membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi. Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi owe, 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 bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi owe, owe, keajaiban terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu,